Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayati dengan NIM D1D021030 dengan ruang 002. Berikut ini merupakan tugas proyek Basel Learning Konservasi Sumber Daya Hutan tahun ajaran 2023 dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Shud MSI. Nah, berikut ini adalah judul dari jurnal, yaitu dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Dengan penulisnya yaitu Sahrudin, Amir Geneng, dan Sudirman Mbah dari Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar. Lalu ada pun struktur jurnal, yaitu abstrak. Abstrak yaitu mengenai lokasi luas lokasi yang terdegradasi, jenis kerusakan, dan pola pemulihan ekosistem. Dan adanya pendahuluan, yaitu sejarah penunjukan kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Yaitu metode penelitian, yaitu lokasi dan waktu, pendekatan penelitian, analisis data, dan analisis lanjutan. Nah, hasil dan pembahasan yaitu membahas tentang identifikasi foto udara atau citra, selanjutnya pengukuran luas lokasi yang terdegradasi dan inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi dan analisis lanjutan. Kesimpulannya berdasarkan hasil pembahasan. Dan adanya daftar pustaka berdasarkan sumber referensi jurnal dan bacaan. Nah, yaitu pada slide berikutnya ini yaitu membahas tentang abstrak. Abstrak pada review jurnal ini yaitu kajian kawasan terdegradasi dalam pola restorasi ekosistem di kawasan Komara Satwa Liar, Kabupaten Takalar, merupakan kajian yang mengkaji lokasi kawasan terdegradasi di Suaka Marga Satwa. Sebelum kegiatan restorasi ekosistem di kawasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luasan lokasi yang terdegradasi, mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada lokasi yang terdegradasi, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Luas degradasi Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 298,84 hektar dari hasil identifikasi visual atau citra tahun 2016. Kemudian dilakukan pengukuran langsung terhadap Suaka Marga Satwa Komara dengan luas 1.222.665 hektar. Penentuan jenis kerusakan pada lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan inventarisasi tegakan untuk mengetahui jumlah permukaan alamat bibit, diameter tegakan 10 cm sampai 20 cm, dan diameter tegakan 220 cm. Hasil inventarisasi stok menunjukkan jenis kerusakan lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar adalah rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tumbuhan. Dengan kata kunci pada abstrak ini yaitu adanya luas lokasi yang terdegradasi, jenis kerusakan, dan pola pemulihan ekosistem. Nah, yaitu ada pada slide ini yaitu membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan pada mereview jurnal ini yaitu kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 147 garis miring KPTS strip 2 garis miring 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Nah, pada slide berikut ini yaitu membahas tentang sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa Cervus timorensis dan jenis satwa lainnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di antaranya, yaitu adanya kerah hitam, yaitu terdapat kerah hitam pada gambar ini, gambar 1, yang kerah hitam dengan nama latinnya Macaca maura. Lalu adanya rangkong, rangkong yaitu dengan nama latin Riceros cassidix, dengan mempunyai paruh yang panjang dan berwarna kuning keemasan. Yang ketiga ada gambar webitan yaitu Susvitatus. Yang keempat yaitu adanya gambar musang Felis bengalensis. Yang kelima adanya kuskus atau Palangerur sinus.
Selanjutnya yaitu Soka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan, di mana kualitas ekosistem sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu legal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundahan hutan dan penurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 48 per eh, garis miring Menhub 2 garis miring 200 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Nah, pada slide berikut ini yaitu dibahas tentang metode penelitian, yaitu lokasi dan waktu. Penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto atau udara atau citra. Nah, hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya yang dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan. Selanjutnya yaitu hasil perbandingan tersebut dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12 garis miring KSDAE strip set garis miring 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Yang pertama, pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Yang kedua, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Lalu, data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan atau HA, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah anakan, atau HA sama dengan sigma anakan dibagi dengan sigma luas plot. Lalu B, yaitu dengan jumlah tegakan. Lalu ini dimasukkan rumusnya seperti ini, berdasarkan dari jurnal tersebut. Nah, adapun analisis selanjutan yang dilakukan, yaitu mengenai tentang dalam penentuan arah pemulihan ekosistem kawasan, dilakukan analisis data hasil inventarisasi, tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa. Hasil akhir kawasan Suaka Marga Satwa, hasil akhirnya yaitu pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pada yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan identifikasi foto udara atau citra, luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar yaitu 289,84 hektar. Luasan diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dari interpretasi citra. Yang kedua, pengukuran luas lokasi yang terdegradasi, yaitu hasil identifikasi melalui citra satelit, kemudian
dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Nah, pada yang ketiga ini, yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi, yaitu adanya petak 1 dengan luas 34 12 hektar. Luas petak 1 adalah dengan luas yang telah disebutkan tadi, sehingga jumlah pot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, petak 2 dengan luas 39,64 ha, luas petak 2 adalah 39,46 ha hektar, ya, sehingga jumlah plot ukur intensitas sebesar 5% dengan sebanyak 20 plot. Dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, petak 3 dengan luas 25,76 hektar, luas petak 3 adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar, petak 4, luas 23,31 hektar. Luas petak adalah eh, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan petak ukur lingkar seluas 0,1 hektar. Nah, berdasarkan analisis selanjutnya dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa Komara. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki NP tertinggi, yaitu Pacili, Patodea, Campanulata 80,53%, Rao atau Dracondomelon Dao 54,55%, Terasa Felicium sp 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis tanaman yang memiliki nilai NPT. Nah, adapun kesimpulan dari mereview sebuah jurnal ini yaitu adanya yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua adalah luas lokasi yang terdegradasi di pos Suaka Marga Satwa Komara. Hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 garis miring KSDAE strip set garis miring 2016, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambusa sp, terasa, Felicium sp, Rhododendron Contumelon Dao, Marapao, Mangifera sp, dan Kirasa Garcinia Mangostana. Nah, sekianlah presentasi tentang mengenai mereview sebuah jurnal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.